Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatus sabi'ah minal hijrah. Ya. Tahun ke-7 dari hijrah. Yang tidak ketemu dicarikan ya. As-sanatus sabi'ah minal hijrah, tahun ke-7 Hijriyah. Fis sanatis sabi'ah, di tahun ke-7 hadatsat, terjadi ghazwatu Khaybarah, perang Khaybar. Wa ghazwatu Wadil Qura, dan perang Wadil Qura. Kharajah, keluar ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Khaybarah, ke Khaybar. Likitali sukaniha, untuk memerangi penduduknya. Bani Nadir, mereka Bani Nadir. Alladzina, yang kanu mereka, a'zamah muhayyijin, paling keras memprovokasi, lil ahzabih, kepada banyak golongan, yaumal khandaqih, di perang Khandaq. Jadi di tahun ke-7 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Dalam perjalanannya ke Khaybar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan lewat gunung namanya Asr, Gunung Asr. Ada yang mengatakan Gunung Ishr. Perjalanannya melewati banyak rintangan. Tidak seperti sekarang, perjalanan yang apabila ada lubangnya sedikit saja itu sudah dianggap rintangan. Tapi kalau di zaman dulu, meskipun perjalanannya itu melewati gunung sekalipun, kalau ada tujuan jihad, tujuan menegakkan agama Islam, tidak ada di antara para sahabat yang beriman untuk melewatinya, untuk menyia-nyiakannya. Jadi karakter para sahabat dahulu itu mempunyai kesemakatan yang tinggi. Ini para sahabat baru selesai perang Ahzab. Ada lagi kaum munafik di Khaybar yang suka memprovokasi orang-orang Islam yang lemah, langsung didatangi oleh Rasulullah dengan mengutus sahabat beliau sekaligus menantu beliau namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perjalanan ini tidak cepat sampai, artinya memakan waktu yang lama. Bahkan setelah melewati As-Sohba, sebuah daerah, beliau bermalam di suatu lembah yang disebut lembah Ar-Rajai. Lembah mana? Lembah Ar-Raj'i. Di tempat ini, dari tempat ini ke Gotofan ditempuh dengan perjalanan sehari semalam. Itu naik onta, ada yang jalan naik perjalanan sehari semalam. Kalian dari lantai 4 dari gedung 1 ke masjid perjalanan ditempuh berapa menit? Itu pun kadang ada yang tidak sampai masjid, ya. Ada yang berhenti di tengah jalan karena merasa capek. Bahkan ketika ba'da subuh, ada yang tidak sampai ke masjid. Kenapa? Karena merasa berat, jauh dari kamar menuju padahal perjalanan dari kamar menuju masjid tidak sampai memakan waktu 5 menit. Ya. Para sahabat meskipun perjalanan 2 hari 2 malam tetap ditempuh, tetap dijalani. Semestinya hal ini harus dijadikan contoh bahwa menuju sesuatu yang baik butuh perjuangan. Tiga, falamma wasalah, maka tatkala sampai al-muslimuna, orang-orang Islam,
ila husuni Khaybarah, ke benteng Khaybar, rafa'u, mereka mengangkat aswatahum, suara-suara mereka, bitakbir, dengan takbir, wad du'ai, dan doa. Faqalah, maka bersabda lahum, pada mereka, alaihi salatu wassalam, siapa Nabi alaihi salatu wassalam, irba'u, belas kasihanlah kalian, ala anfusikum, atas diri kalian, fa innakum, maka sungguh kalian, ayat yang di belakang selama ngaji diam dulu. Setelah ini ngobrol sudah sampai subuh besok. La tada'una, tidak berdoa. Ayo diam. Asommah, kepada zat yang tuli, wala ghaiban, dan ke yang gaib, innakum, sesungguhnya kalian, tada'una, berdoa, sami'an, kepada zat yang maha mendengar, kepada zat yang maha mendengar. Ayo fokus artikan kitabnya, jangan ngobrol. Qoriban, maha dekat. Di tengah perjalanan orang-orang menemukan suatu lembah. Orang-orang bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Suaranya dikeras-keraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai suaranya seperti suara gaduh. Nah, seperti sekarang ini. Ditegur oleh Rasulullah. Ya. Makanya saya berharap ada standarisasi saat baca Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kadang tinggi, kadang rendah. Kadang membuat orang lain tidak nyaman. Kita itu berdoa kepada zat yang maha mendengar. Rasulullah pun menegur para sahabat yang membaca bacaan keagamaan
dengan suara yang terlalu keras. Beliau bersabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'auna asammah wala ghaiban. Suaranya standar saja. Kalian itu berdoa, bertakbir bukan kepada zat yang tuli, kepada zat yang buta, tapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar. Jadi beliau bersabda, tenangkanlah diri kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi dekat. Ini sabda Rasulullah kepada para sahabat yang mengikuti perjalanan menuju Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jaraknya tidak seberapa jauh dari Khaybar, itu kan sudah asar. Beliau sebelum sampai di Khaybar sholat asar terlebih dahulu. Kemudian beliau minta bekal makanan. Wahai para sahabatku, ada bekal makanan tah? Karena bekalnya tinggal sedikit, Rasulullah disodori tepung gandum yang tak seberapa banyak jumlahnya. Tapi hebatnya ini mukjizat ya. Rasulullah disodori gandum sedikit, padahal yang mengikuti peperangan jumlahnya banyak. Akhirnya setelah diolah, tepung itu menjadi beliau memakannya, dan begitu pula semua orang. Kemudian beliau hendak melaksanakan sholat maghrib. Beliau cukup berkumur dan orang-orang juga berkumur. Berarti mereka itu daimul wudu, punya wudu ya. Sholat asar, habis itu makan. Ketika menjelang maghrib hanya berkumur. Berarti wudu ketika asar masih terjaga. Ya. Kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib tanpa wudu lagi. Kemudian sholat isya tanpa wudu lagi. Karena memang belum batal. Jadi mulai asar wudu, maghribnya sholat tanpa wudu lagi. Kemudian isyanya sholat tanpa wudu lagi. Pasukan Islam setelah itu tiba di tempat Khaybar, di pagar Husuni Khaybar. Ketika orang-orang muslim nyampe di Khaybar pada malam hari, orang-orang Yahudi belum menyadari kedatangan orang-orang muslim itu. Iya. Ini strategi Rasulullah, ya. Seperti biasanya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyerbu suatu kaum pada malam hari, beliau tidak mendekati mereka kecuali setelah pagi harinya. Jadi Rasulullah ketika nyampe di Khaybar pada malam hari, Rasulullah tidak langsung menyerang, menunggu pagi hari setelah sholat subuh. Ya.
Setelah waktu subuh tiba, beliau segera mendirikan sholat subuh. Penduduk Khaybar keluar dari rumah mereka sambil membawa sekop dan keranjang seperti biasanya menuju kebun. Saat melihat pasukan muslimin, mereka berteriak, "Itu Muhammad." Nabi langsung menyeru, "Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar." Jadi beliau itu punya etika peperangan. Kalau musuh masih malam-malam tidak diserang. Mungkin juga ya kalau diserang malam hari, khawatirnya kecapean, nanti tidur malah tidak sholat subuh. Ini dijadikan pelajaran oleh banyak ulama. Para ulama itu kalau ingin mengadakan perjalanan itu biasanya berangkat setelah sholat subuh. Kan perjalanan panjang itu antara subuh dengan zuhur. Jadi di perjalanan tidak sempat untuk meninggalkan sholat. Saya kalau berangkat dari Jember, kalau sendirian itu biasanya berangkat setelah sholat subuh berangkat. Tapi kalau bersama keluarga, nunggu mereka siap-siap. Tapi kalau sendirian, sebelum sholat subuh, saya sudah siap biasanya. 4. Summa qota'ah, kemudian memotong al-muslimunah, orang-orang Islam, nakhlal Yahudi, pohon kurma orang Yahudi. Wa hasaruhum, dan mengepung mereka, sittata ayyamin, selama 6 hari. Liyujbiruhum, agar memaksa mereka, ala taslim, untuk pasrah. Di perjalanan peperangan, Nabi Muhammad SAW memilih suatu tempat untuk dijadikan markas pasukan muslimin. Harus punya markas. Tentara elit Indonesia di perbatasan dalam memerangi KKB itu juga punya markas, tempat-tempat untuk beristirahat. Kemudian ketika Rasulullah memilih suatu tempat, ada yang bertanya sahabat, namanya Al-Hubab bin Mundir.
Siapa namanya? Al-Hubab bin Munzir. Beliau menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tempat yang engkau pilih ini merupakan ketetapan yang diturunkan Allah, ataukah ini hanya sekedar pendapat dalam siasat perang?" "Ini pendapatku," jawab Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan benteng Natot dan para jurid Khaybar yang dipusatkan di benteng itu. Dengan begitu mereka bisa mengetahui keadaan kita, sementara kita tidak bisa mengetahui keadaan mereka. Anak panah mereka juga bisa ke tempat kita ini, sementara anak panah kita tidak bisa mencapai ke tempat mereka. Kita tidak bisa aman dari serangan atau sergapan mereka sewaktu-waktu. Di sini banyak terdapat pohon-pohon korma, tempatnya rendah dan tanahnya kurang baik. Andaikan saja engkau berkenan memerintahkan pindah ke suatu tempat yang tidak seperti ini, lalu kita ambil sebagai markas." Apa jawaban Rasulullah? "Engkau telah memberikan pendapat yang jitu." Kisah ini bisa dijadikan pelajaran. Kalau semua kebijakan yang diambil oleh kalian nantinya sebagai pemimpin, kemudian ada usulan dari anggota kalian yang lebih baik, maka ambillah usulan tersebut dan tinggalkanlah kebijakan yang lama. Rasulullah memberikan contoh. Jadi pada suatu saat Rasulullah itu mengambil suatu tempat, memutuskan suatu tempat, memberikan kebijakan bahwa tempat ini yang akan dijadikan markas. Kemudian sahabat yang lain usul kepada Rasulullah, "Rasulullah, tempat ini tidak strategis. Rasulullah, tempat ini mudah diketahui oleh musuh. Nantinya kita akan celaka. Oh, kalau begitu kita di tempat lain saja. Apakah Anda berkenan wahai Rasulullah untuk pindah?" "Ya, saya berkenan. Pendapatmu jitu." Itulah Rasulullah. Dan Rasulullah bersama para tentaranya mengepung orang-orang kafir di Khaybar selama berapa hari? Selama 6 hari. Agar penduduk Khaybar itu menyerah. Wa fil yaumis sabi'ih, di hari yang ketujuh, atau memberikan ar-rasulu, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rayatah, bendera Ali ibn Abi Thalibin, kepada Ali bin Abi Thalib. Wa kana, dan ada Ali yastaki, yastaki itu artinya mengadu. Waja'ah ainaihi,
rasa sakit kedua matanya. Jadi Sayyidina Ali pernah merasakan sakit mata. Fatafalah, maka menyembur, disembur oleh Rasulullah. Ya. Fatafalah, maka menyembur ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihima, pada kedua mata Sayyidina Ali. Kalian pernah tahu lagu Ada Bah Dukun? Hah? Itu lagu tahun 90-an. Ada yang tahu? Sambil komat kamit mulut bah dukun baca mantah. Tapi Rasulullah komat kamitnya bukan baca mantra, akan tetapi membaca doa. Ya. Setelah membaca doa, langsung kedua mata Sayyidina Ali yang sakit disembur. Ya. Fasyafa, maka menyembuhkan pada keduanya. Fasyafahuma, maka menyembuhkan pada keduanya. Allahu, siapa Allah, ka'allam yakun, seolah-olah, bihima, ialah pada kedua mata, ka'allam yakun, seolah-olah tidak ada, ka'allam yakun, seolah-olah tidak ada, bihima, pada kedua mata, syai'un, apa satu sakit pun. Jadi pada malam menjelang penyerbuan benteng, beliau bersabda, coba ini perhatikan. Besok, ini sabda Rasulullah, besok aku benar-benar akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, juga dicintai Allah dan Rasulnya. Saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang ini juga dicintai oleh Allah dan Rasul. Cintanya tidak bertepuk sebelah ya. Esok harinya orang-orang mengerumuni beliau dan berharap masing-masing agar diserahi bendera. Beliau, mana Ali? Ya. Mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat yang lain menjawab, kedua matanya sakit. Ya. Kemudian Sayyidina Ali menghadap kepada Rasulullah, lalu beliau meludahi matanya, berdoa, dan seketika itu juga sembuh, seakan-akan dia sama sekali tidak pernah merasakan sakit Jadi mulai dulu suwu itu ada, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali merupakan pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cinta Sayyidina Ali tidak bertepuk sebelah
Di samping mencintai juga dicintai. Terakhir nomor 6, summa hamalah. Kemudian menyerbu al-muslimunah, orang-orang muslim, ala Khaybarah, atas Khaybar, hatta iftatahuha, sampai mereka bisa memerdekakan Khaybar atau mengalahkan penduduk Khaybar. Wa taradu sukanaha, dan mengusir penduduknya. Wa ghanimu, dan mengambil harta minha, dari Khaybar, ghanaimah katsiratan, banyak harta atau harta rampasan yang banyak, min jumlatiha, di antaranya awanin, wadah-wadah, adapun wadah-wadah, min nuhasin, dari timba-timba, faqat wa fakhorin, dan tembikar-tembikar. Qala, bersabdah, lahum, pada mereka, ar-rasulu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isiluha, basahilah atau cucilah harta-harta itu, wadbahu fiha, dan masaklah di dalamnya. Jadi sebelum memasak, Rasulullah memerintahkan wadah-wadah yang ditinggalkan oleh penduduk Khaybar itu dicuci terlebih dahulu. Ada kisah menarik pertempuran antara orang Islam namanya Amir dengan Marhab dari golongan orang kafir. Ya. Yang ditugaskan untuk berperang di Khaybar siapa tadi? Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama orang-orang muslim menghampiri benteng Khaybar, menyeru orang-orang Yahudi di situ agar masuk ayo masuk Islam. Mereka menolak. Tidak li. Kemudian Raja Khaybar namanya siapa? Marhab. Mereka dengan rajanya yang namanya Marhab keluar untuk menghadapi orang-orang Setelah kedua belah pihak berada di kancah pertempuran, Marhab ini menantang untuk adu tanding. Kemudian Salamah binti Al-Aqwa berkata,
Setelah kami tiba di Khaybar, raja mereka, siapa namanya tadi? Marhab, keluar dengan menghunuskan pedangnya sambil melantunkan syair. Ya. Ini syairnya. Khaybar sudah mengenal, akulah Marhab. Ya. Memanggul senjata tajam pahlawan berpengalaman. Saya Marhab, pahlawan berpengalaman. Kemudian dari orang Islam, pamannya Al-Aqwa ini membalas syair Marhab ini. Jadi dari kalangan Islam namanya Amir menuju ke hadapan Marhab. Ya. Membalas syairnya, Khaybar sudah mengenal, akulah Amir, memanggul senjata tajam pahlawan berpetua. Kemudian keduanya terlibat dalam peperangan yang seru. Ya. Akhirnya Marhab mengenai perisai Amir dan membuatnya terpental. Tapi Amir hebat. Ya. Amir berkelit dengan menunduk. Dia berusaha memegang lengannya Marhab agar dapat menyabet pedangnya yang lebih pendek. Ya. Terjadilah peperangan. Tapi tangan Amir terpotong. Ya. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Amir itu mendapat 2 pahala. Ya. Dia telah berusaha dan telah berjuang dan dia masuk insyaallah. Ya. Sabda beliau hanya begini, dia telah berusaha dan telah berjuang, tidak banyak orang Arab yang berjalan seperti dia. Jadi perjuangan butuh pengorbanan. Wallahu a'lam bishawab.